Hai, perkenalkan nama saya Yohanes Tambunan dari kelas IS3 dengan NIM 105-18094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Enterprise Architecture. Kita masuk ke pengertiannya. Pengertian Enterprise Architecture. Enterprise Architecture merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini, menurut Surendro 2009, Enterprise Architecture merupakan kumpulan prinsip, metode, dan modelan yang bersifat masuk akal, yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Menurut The Open Group 2009, dapat disimpulkan, Enterprise Architecture adalah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Fungsi dari Enterprise Architecture sendiri adalah, yang pertama, menjabarkan hubungan atau kaitan antar tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. Kedua, mendukung pengambilan keputusan investasi. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi, sekaligus upaya mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi, menggunakan kembali informasi dan komponen, software, pemilihan solusi, dan teknologi baru secara efektif. Lalu keempat, meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi, seperti pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi, mengurangi jumlah antarmuka antar aplikasi. Tujuan Enterprise Architecture. Tujuan utama Enterprise Architecture adalah menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Lalu, manfaat Enterprise Architecture. Yang pertama, meningkatkan operasi perusahaan. Dua, meningkatkan ketangkasan bisnis. Ketiga, membantu tim IT. Jenis-jenis Enterprise Architecture dan domainnya. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada Business Architecture. Jenis domain Enterprise Architecture yang pertama, yaitu arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung, kuat, dan mampu melakukan tugas yang ada. Hal ini berarti akan memberikan nilai ujung ke ujung atau end-to-end dengan cara yang paling efisien. Lalu yang kedua ada Application Architecture. Selanjutnya itu arsitektur aplikasi. Transposisi logika bisnis menjadi aplikasi fungsional menjadi lebih lazim lingkungan bisnis yang didorong oleh teknologi saat ini. Membangun aplikasi yang kompleks membutuhkan perencanaan yang strategis, jika tidak lebih dari manajemen proyek. Satu-satunya dilema yang menarik yang dihadapi banyak bisnis adalah membangun atau membeli solusi. Ketiga, Information Architecture. Arsitektur informasi perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Enterprise Information Architecture adalah proses dan protokol untuk mengelola pertukaran informasi di seluruh perusahaan. EIA digunakan untuk memandu manajemen perubahan, mempromosikan berbagi data, dan mengurangi waktu siklus bisnis. Keempat, teknologi arsitektur. Jenis domain arsitektur perusahaan yang terakhir, yaitu arsitektur teknologi. Domain ini menjelaskan software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis, data, dan layanan aplikasi. Teknologi perusahaan terkadang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perusahaan dalam pelaksanaan strategi bisnisnya. Memilih server, perangkat, database, perangkat lunak, dan jaringan harus terhubung ke seluruh tujuan arsitektur bisnis Anda. Beberapa hal yang harus ditimbangkan saat menyusun enterprise architecture adalah yang pertama, security, kedua, cloud computing, lalu yang ketiga adalah data. Beberapa metodologi perencanaan enterprise architecture yang populer. Yang pertama ada The Open Group Architectural Framework atau TOGAF. TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang,
merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk IE dengan kosakata umum, standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan, alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk menentukan praktik terbaik. Kerangka TOGAF sangat populer sebagai kerangka arsitek perusahaan, dan menurut pendapat para pakar dan ahli, kerangka kerja ini telah diadopsi oleh lebih dari 80% perusahaan terkemuka di dunia. Lalu kita masuk yang kedua, The Zalcman Framework for Enterprise Architecture. Framework Zalcman dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi IE populer lainnya. Ini lebih baik dipahami sebagai taksonomi. Ini mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen dan keluar arsitektur IT. Ketiga, Federal Enterprise Architecture Framework (FEF) diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Klinger-Cohen yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. Ini dirancang untuk pemerintah Amerika Serikat, tetapi juga dapat diterapkan ke perusahaan swasta yang ingin menggunakan perangkat kerja tersebut. Keempat, Gartner. Setelah mengakuisisi di Meta Group pada tahun 2005, Gartner membuat praktik terbaik untuk IEP dan menyesuaikannya ke dalam praktik konsultasi umum perusahaan. Meskipun ini bukan kerangka kerja individu, ini dikenali sebagai metodologi praktis yang berfokus pada hasil bisnis dengan beberapa langkah atau komponen eksplisit. Lalu kita di sini masuk dalam tahap penggunaan aplikasi Archimedes. Oke, sebelumnya masuk ke aplikasi Archimedes, pastikan teman-teman sudah mempunyai aplikasi Archimedes. Di sini saya sudah membuka aplikasi Archimedes terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman kita masuk ke dalam tampilan awal aplikasi Archimedes. Nah, di sini di sebelah kiri ada model, lalu ada outline, navigator, hints. Lalu di kolom ini ada properties, visualizer, validator, default view. Lalu di sini kita lihat dalam aplikasi Archimedes ada beberapa tool untuk membuat bagan atau lainnya. Di sini ada berbagai macam tool, bisa kita lihat teman-teman. Sangat banyak tool yang bisa kita dapat di sini, berbagai macam. Ada stakeholder, documentation, ada work package juga, lalu ada equipment, ada node, application komponen, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat bagan organisasi kepemudaan. Pada kali ini saya akan menggunakan tool work package. Oke, pertama-tama kita pencet tool work package-nya dulu. Lalu kita drag ke sini. Kita geser ke tengah agar presisi. Oke. Lalu kita masuk ke dalam dokumentasinya. Pertama-tama kita ketik dulu namanya apa. Pertama, dalam struktur organisasi ada ketua cabang. Nah, di sini kita bisa misalkan kasih nama. Kita kasih nama David. Lalu asal Cirebon. Oke. Sudah masuk. Sudah diinput dalam dokumentasi. Lalu kita tambahkan lagi word package. Kita drag. Kita taruh sini. Lalu dalam organisasi kepemudaan ada yang namanya
Lalu dalam organisasi kepemudaan selanjutnya ada yang namanya sekretaris cabang. Kita ketik di sini sekretaris cabang. Sekretaris cabang. Kita kasih nama Cristiano. Lalu asalnya Bandung. Oke, sudah masuk datanya. Lalu di sini kita drag lagi Word Package. Kita pindah ke sini. Share lagi. Kita kasih nama di organisasi kepemudaan ada namanya bendahara. Lalu kita masuk ke documentation, kita kasih nama Richard. Asal Jakarta. Oke, sudah masuk datanya. Lalu kita Word Package lagi, kita drag, kita taruh ke sini. Nah, lalu di bawah itu ada kepala bidang. Kita kasih nama Tono. Lalu asalnya Medan. Lalu di bawah bendahara ada wakil bendahara. Kita ketik wakil bendahara. Kita kasih nama Lili. Asal Semarang. Lalu ada wakil sekretaris cabang. Kita masukkan namanya wakil sekcap, kita singkat saja. Lalu kita kasih nama Budi. Asal Tarutung. Lalu di bawah kepala bidang ada sekretaris fungsi. Sekretaris fungsi. Nama Johan. Asal Siantar. Oke, kita pastikan sudah masuk semua input datanya dalam documentation. Lalu kita pilih tool association relation untuk menghubungkan antar bagian lainnya. Kita edit dulu sini. Ada jaraknya. Oke, dari ketua cabang ke sekretaris cabang. Lalu
dari sekretaris cabang ke kepala bidang, lalu sekretaris cabang ke bendahara, lalu dari sekretaris cabang ke wakil sekretaris cabang, lalu di bawah kepala bidang ada sekretaris fungsi, lalu di bawah bendahara ada wakil bendahara. Nah, seperti ini hasil dari bagian organisasi kepemudaan. Yang kita tahu di organisasi kepemudaan di sini ada ketua cabang, sekretaris cabang, bendahara, kepala bidang. Lalu di bawah kepala bidang ada sekretaris fungsi, di bawah sekretaris cabang ada wakil sekretaris cabang, di bawah bendahara ada wakil bendahara. Nah, teman-teman, jadi sekian contoh dari penggunaan Archimedes. Salam dari saya, Yohanes. Kiranya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.